Selamat sore anak-anak yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Tiba waktunya kita akan beribadah sekolah minggu secara online. Biarlah kita persiapkan hati pikiran kita untuk menghadap Tuhan, memuji, menyembah Dia, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri anak-anak. Kita akan nyanyikan satu pujian, yaitu Ku ada sebab anugerah-Mu. Kita pujikan pujian ini satu kali saja, kemudian kita masuk dalam doa. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Berdoa. Kami menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Berhadiratlah di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau bekerja, mengerjakan hidup kami, memulihkan kehidupan kami, yang walaupun masih kecil ini Tuhan Engkau memperhatikan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik perkataan, perbuatan, angan-angan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami layak Tuhan menyembah, memuji Engkau, dan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Segala kuasa setan iblis yang mengganggu jalannya ibadah ini, kami usirkan semua dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Kami serahkan ibadah pada sore hari ini dari awal hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Kita patut mengucap syukur bahwa sampai hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah. Kita akan lanjutkan pujian kita, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kita nyanyikan pujian ini dengan bangkit berdiri, lebih semangat lagi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau silakan duduk kembali anak-anak. Ya.
rohani kita harus dirawat ya, dipelihara pertumbuhannya supaya bagus, yaitu banyak membaca kitab suci dan banyak berdoa menyembah Tuhan. Mari kita lanjutkan pujian kita, kawan-kawan ingatlah selalu. Kawan-kawan ingatlah selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur sembahyang dulu, bangun tidur sembahyang dulu. Kawan-kawan, kawan-kawan ingatlah selalu, mau makan sembahyang dulu, mau tidur sembahyang dulu, bangun tidur sembahyang dulu. Haleluya. Sembahyang itu apa anak-anak? Sembahyang itu berdoa, dari kata sembah, menyembah ya, sama saja ya, dijadikan satu namanya doa penyembahan ya. Banyak menyembah, banyak berdoa anak-anak hari-hari ini, hari-hari yang sudah gelap, jahat akhir zaman, diperbanyak ya doanya. Mau anak-anak? Ya, puji Tuhan ya, harus mau ya. Haleluya. Kita akan lanjutkan pujian kita, yaitu firman Tuhan ku dengar. Kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dan kembali Om Misi undang kalian untuk bangkit berdiri. Silakan. Permohonan kami supaya kerohanian kami bertumbuh, berkembang, berbunga, dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun seringkali keadaan kami bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Masih banyak dosa cacat celah di dalam hidup kami. Oleh sebab itu firman yang akan kami dengarkan pada sore hari ini menyucikan kami, mengubahkan kami, bahkan sampai menyempurnakan. Berikan kepada kami telinga seorang murid yang selalu dengar-dengaran akan pengajaran. Dan kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Dan segala gangguan setan iblis yang selalu mengganggu kami usirkan semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Inilah doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anakku. Firman Tuhan pada sore hari ini berjudul doa. Kata doa sangat singkat ya, terdiri dari 3 huruf saja, yaitu D-O-A. Tetapi doa itu merupakan nafas kehidupan rohani orang Kristen, termasuk kita anak-anak sekolah minggu, itu tidak bisa tidak berdoa. Artinya harus berdoa. Karena doa itu adalah nafas. Coba anak-anak di sini ada yang tidak bernafas? Kalau tidak bernafas berarti meninggal dunia. Coba kalian tahan 1 menit saja untuk tidak bernafas. Apa yang akan terjadi? Kita akan tersengal-sengal. Kita akan lemah, pingsan, dan mati. Demikian juga anak-anak, kalau kita tidak berdoa, maka kerohanian kita, hidup rohani kita
akan terseok-seok, tersengal-sengal, akan jatuh bangun di dalam dosa, dan lambat laun, lambat tapi pasti, yaitu mati rohani, masuk neraka. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar dari seorang nabi, bagaimana nabi ini tekun berdoa, sehingga mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja. Mari anak-anak kita buka Alkitab kita, yaitu di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Ya, perjanjian lama anak-anak ya. 1 Raja-Raja, ya, mari kita cari 1 Raja-Raja setelah Samuel ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Om Misi bacakan dan kita simak bersama-sama. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Puji Tuhan. Jadi anak-anakku, Nabi Elia ini hidup di zaman pemerintahan Raja Ahab. Raja Ahab adalah salah satu raja di Israel. Ya, Raja Ahab ini terkenal jahat di mata Tuhan. Dia telah berpaling dari Tuhan. Dia tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi dia menyembah Baal, yaitu berhala. Jadi dia berpaling dari Tuhan, berbuat jahat terhadap Tuhan, menyakiti hati Tuhan, yaitu menyembah Baal atau berhala. Akibatnya anak-anak, ulah dari seorang pemimpin membawa umatnya sesat, maka seluruh Israel pun ya terlibat ke dalam penyembahan Baal atau berhala. Akhirnya Tuhan menghukum Raja Ahab. Hukumannya berupa tidak turun hujan selama 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan. Ya, itu kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama. 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Berarti sudah 3 tahun ya, tidak turun hujan. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Haleluya. Jadi anak-anakku sekalian, akibat dosa Raja Ahab, yaitu menyembah Baal, maka Allah menghukum Israel dengan tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Ya. Nabi Elia mengatakan nanti tidak akan turun hujan ya sebelum aku katakan. Bahkan Elia ya menantang ya, atau mari kita buktikan Allah yang aku sembah itu Allah yang hidup, ataukah Baal yang kamu sembah itu yang hidup. Lalu Elia ya menemui 450 nabi Baal untuk datang di Gunung Karmel. Dan Elia satu-satunya nabi Tuhan. Sedangkan yang lainnya yang 450 orang itu adalah nabi Baal atau nabi berhala Baal ya. Ya. Di situ mereka mendirikan memberi kesempatan dulu Elia kepada nabi Baal untuk memanggil ilahnya Baal untuk menolong mereka menurunkan hujan atau tidak. Mereka membuat yaitu altar atau membuat mezbah,
korban bakaran, ya, tetapi tidak dijawab, ya. Persembahan para nabi Baal ini tidak digubris oleh Tuhan. Mereka memanggil-manggil ilahnya, yaitu Baal, ya, dewanya Baal, ya, tapi tidak berhasil, ya. Bahkan mereka menari-nari, bahkan sampai mencabik-cabik, ya, melukai dirinya, menoreh-noreh dengan harapan Baal akan menolong mereka turun dan menyambar persembahan mereka, tetapi nol besar, ya. Bahkan Elia mengejek, ya, ayo yang lebih keras lagi, mungkin Tuhanmu yaitu Baal itu sedang tidur atau bagaimana, ya. Kemudian tiba giliran Elia mempersembahkan korban bakarannya, ya, di altarnya itu, di mezbahnya itu ditaruh korban bakaran, bahkan disiram dengan air, bahkan sekeliling mezbah itu dibuat parit lalu diberi air yang banyak, ya. Secara logika itu aneh, ya. Ya, aneh karena minta ini supaya Tuhan turun, ya, untuk menyambar dengan api, ya. Persembahan itu kok tambah diberi air, ya. Apa yang terjadi? Maka Elia berdoa kepada Tuhan. Nah, doanya seperti apa, anak-anak, ya? Ya. Doanya itu bisa kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18, ya, ayat 36. Nah, mari kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Amin, ya. Jadi doanya seperti itu, anak-anak, sederhana tetapi to the point, ya, dan diperkenan oleh Tuhan. Maka doa Elia dijawab dan didengar oleh Tuhan. Persembahannya seluruhnya dimakan habis oleh Tuhan, ya. Ya, pada ayat 39, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Habis semuanya, artinya persembahannya didengar oleh Tuhan. Baik anak-anakku, itu kisah Nabi Elia yang membantai 450 Nabi Baal. Karena selanjutnya setelah korban Elia diterima Tuhan, maka 450 Nabi Baal itu disembelih, ya, ditangkap lalu dibawa ke sungai Kison dan menyembelih nabi-nabi Baal di sungai Kison, ya. Haleluya. Anak-anakku, kita belajar dari doa Elia. Jadi sekali lagi, doa itu adalah nafas hidup rohani orang Kristen. Kalau kita tidak berdoa, maka rohani kita mati. Nah, seringkali kita berdoa, anak-anak, ya. Doa tadi ada lagu, sebelum makan berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau pergi ke sekolah berdoa, mau melakukan aktivitas apapun berdoa terlebih dahulu. Bagus, ya. Tapi seringkali doa kita ini tidak didengar oleh Tuhan persoalannya. Tidak didengar, boro-boro dijawab. Didengar aja tidak. Mengapa anak-anak bisa terjadi seperti itu? Banyak faktor, ya. Mari kita belajar, ya. Syarat-syarat, ya, kita belajar yang positif. Syarat-syarat supaya doa kita ini didengar, dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan, ya. Nah, kita akan belajar anak-anak syarat-syarat, ketentuan-ketentuan apa yang harus kita penuhi supaya doa kita ini didengar, dijawab,
dan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, mari kita belajar satu persatu. Syarat pertama atau ketentuan pertama, satu, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu atau tidak bosan atau tekun. Nah, anak-anak ya, mungkin omisi saya udah berdoa, apa itu sudah berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, itu kok gak didengar ya, tidak dijawab dan tidak dikabulkan. Karena coba diperiksa, jangan-jangan kita tidak tekun. Baru berdoa satu kali, tidak dijawab, tidak didengar, udah putus asa. Atau kita bosan, jangan-jangan ya, sudah bosan, bosan aku berdoa. Karena dari dulu sampai sekarang doa nggak pernah didengar oleh Tuhan, bosan saya berhenti aja deh. Tidak mau berdoa lagi, jangan anak-anak ya. Mulai dari omisi jangan ya. Tetap berdoa. Selalu tekun, tidak jemu-jemu, tidak bosan. Itu ada di Lukas 18 ayat 1 ya. Mari kita baca Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Puji Tuhan. Itu syarat pertama. Ketentuan pertama supaya doa kita didengar, dijawab dan dikabulkan Tuhan, yaitu tidak jemu-jemu atau tidak bosan atau tekun. Syarat kedua supaya doa didengar, dijawab dan dikabulkan Tuhan, yaitu doa yang lahir dari iman. Mari kita baca Yakobus 5:15. Yakobus 5:15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Luar biasa ya. Jadi doa yang lahir dari iman, iman kepada siapa? Iman kepada Kristus. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman itu apa omisi? Iman itu adalah percaya. Iman itu adalah hidup dalam kebenaran. Iman itu adalah taat kepada firman Tuhan. Maka doa kita didengar, dijawab, dan dikabulkan. Haleluya. Syarat ketiga. Hidup benar dan suci. Ini harus dibaca. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Itu anak-anak ya. Makanya kita harus hidup benar, hidup suci, mulut kita benar, perkataan kita benar, suci ya. Tidak keluar kata-kata kotor, tidak keluar sumpah serapah, ya, umpatan dan lain sebagainya, tetapi hanya memuji, memuliakan Tuhan. Kemudian perbuatannya juga benar suci, pikirannya juga benar suci, maka doa itu akan tembus sampai surga dan didengar, dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya ya. Syarat yang keempat supaya doa didengar, dijawab dan dikabulkan Tuhan. Syarat yang keempat adalah doa dengan sungguh-sungguh, anak-anak. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, puji Tuhan, Elia itu orang biasa ya. Tadi sudah kita dengar kisahnya ya, karena Raja Ahab menyembah Baal, Tuhan menghukum, yaitu tidak ada hujan 3,5 tahun. Lalu Nabi Elia berdoa supaya turun hujan, dan akhirnya hujan pun turun. Jadi doanya dijawab terus Elia ini.
Doa supaya tidak hujan 3,5 tahun dijawab. Ya. Doa supaya hujan dijawab, lalu hujan. Luar biasa ya. Karena Elia orang benar. Jadi kita orang benar yang doanya sungguh-sungguh. Saya masih prihatin anak-anak ya. Om Misi lihat saat ibadah sekolah minggu, kalau pas berdoa itu ya banyak yang tidak sungguh-sungguh anak-anak ya. Dari bahasa tubuhnya saja berdirinya tidak sempurna, lipat tangan juga tidak sempurna. Ada yang tidak tutup mata tapi melihat-lihat ya. Bagaimana bisa didengar dijawab kalau doanya semacam itu? Mulai sekarang kalau doa sungguh-sungguh, lipat tangan, tutup mata, sungguh-sungguh dengan pokoknya sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka doa kita akan dikabulkan. Haleluya. Yang terakhir yaitu syarat terakhir, syarat kelima supaya doa didengar, dijawab dan dikabulkan. Doa yang tidak salah. Loh Om, kok doa kok ada yang salah? Kan sudah benar ngomong ya Tuhan, benar. Bukan ya hantu, kan tidak salah. Nah, kan sudah betul ya Tuhan. Yang dimaksud salah di sini seperti apa? Mari kita baca Yakobus pasal 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Lah ini, doa tapi nggak menerima apa-apa. Doa tapi tidak didengar, tidak dijawab, dan tidak dikabulkan Tuhan. Mengapa? Ada jawabannya. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Maksudnya bagaimana Om Misi? Kok doa salah? Maksudnya begini. Kita berdoa dengan tujuan meminta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena yang kita minta itu untuk memuaskan hawa nafsu, untuk berdosa. Makanya Tuhan tidak mau menjawab. Misalnya minta sepeda motor, tujuannya untuk kebut-kebutan di jalan raya ya, yang membahayakan pengguna jalan dan membahayakan kita. Maka itu tidak akan dikabulkan. Karena itu untuk hawa nafsu. Oleh sebab itu kalau berdoa jangan sembarangan ya. Yakinkan bahwa doa kita, permintaannya itu benar. Ukuran benar itu adalah sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan Alkitab ya. Bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan Alkitab. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita anak-anak ya. Kita fokus supaya kita makin rajin berdoa. Doa dengan 5 syarat atau ketentuan tadi. Supaya doa kita didengar, dijawab dan dikabulkan Tuhan. Sebelumnya anak-anak, sebelum berdoa, mohon maaf. Tadi Om Misi lupa mengumumkan bahwa kalian bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara on-site. On-site itu tatap muka di gereja Surabaya 915, Medan 915, Malang 10, Jakarta 16. Kemudian juga setiap kali beribadah anak-anak harus berpakaian rapi, siapkan Alkitab ya, bagi yang sudah bisa baca tulis, siapkan juga alat baca dan tulis ya. Kemudian ringkasan firman Tuhan itu bisa dibuka di link YouTube atau di Google Classroom dengan kode KZYIYNP. Puji Tuhan. Anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja hari Minggu, tolong tidak mengganggu, tidak ramai, tidak jalan-jalan, tidak lari-lari, duduk manis, mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami terima. Ampuni Tuhan, kami masih banyak kekurangan di dalam doa. Seringkali kami malas berdoa. Sebenarnya kondisi ini berbahaya karena di saat tidak berdoa,
rohani kami tidak ada nafas. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah mulai hari ini kami rajin berdoa, menyembah Tuhan. Dan biarlah doa kami didengar, dijawab, dan dikabulkan oleh Tuhan. Kami hidup benar suci, sungguh-sungguh, tidak salah berdoa. Dan juga tidak jemu-jemu berdoa. Dan juga lahir dari iman. Maka doa kami pasti dikabulkan oleh Tuhan. Berikan kesabaran kami Tuhan, berikan kesabaran kepada kami. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami yang sudah membesarkan dan memelihara kami sampai hari ini. Berkati yang belum kenal Yesus, biarlah kau pakai kami menjadi saksimu, dan Tuhan memenangkan mereka, diselamatkan juga menjadi warga kerajaan surga. Inilah doa sembahyang kami, sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami, jaga lindungi pelihara, jauhkan dari segala mara bahaya, celaka, jauhkan dari segala yang jahat dan najis, dan Tuhan beserta kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan dan selamat sore, Tuhan memberkati.